agenda kita kemari menyampaikan laporan dugaan korupsi di Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM Penjara laporkan mantan Kepala Badan, Kaban, Baplitbangda Kota Padang Sidempuan ke Poldasu. Beberapa dinas di Kota Padang Sidempuan. Salah satunya adalah dugaan korupsi di Baplitbang Kota Padang Sidempuan. Dari Medan, Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara, atau disingkat Penjara, PN, laporkan mantan Kepala Badan, Kaban Baplitbangda Kota Padang Sidempuan inisial MYN ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Poldasu, dugaan perjalanan dinas fiktif senilai miliaran rupiah, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024 pagi. LSM Penjara PN datangi dan meminta Poldasu selidiki Baplitbangda Padang Sidempuan, lantaran mereka menemukan kejanggalan penggunaan anggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2021 dan 2022, yang menelan biaya hingga miliaran rupiah. Oleh karena itu, hari ini kami datang langsung ke kantor Poldasu Jalan SM Raja Tanjung Morawa, Medan, untuk menyampaikan laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Baplitbangda Padang Sidempuan, tegas Saud MT Harahap, selaku Koordinator Tabaksel LSM Penjara PN, didampingin Rahmat Effendi, kepada tim wartawan usai menyerahkan berkas laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Dirkrimsus. Saud Harahap bahwa dengan laporan kita ini dari Kota Padang Sidempuan, Saud MT Harahap, selaku Koordinator Tabaksel LSM Penjara PN didampingi Rahmat Effendi melaporkan dugaan korupsi perjalanan dinas di Baplitbangda Padang Sidempuan ke Makopolda Sumatera Utara Medan tersebut, kata Saud, pada tahun 2021 lalu, anggaran perjalanan dinas di Baplitbangda Padang Sidempuan menyentuh angka Rp2.062.524.000. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga, anggaran perjalanan dinas Baplitbangda Padang Sidempuan tahun anggaran 2022 senilai Rp2.578.904.000 yang bersumber dari APBD Kota Padang Sidempuan, ujar Saud. Ucapan Saud MT Harahap, selaku Koordinator Tabaksel LSM Penjara PN, anggaran perjalanan dinas yang menelan biaya fantastis itu tak masuk akal. Karenanya, pihaknya menduga perjalanan dinas tersebut fiktif, karena biayanya sungguh tidak masuk akal, sebab, menurut informasi yang kami dapatkan, kuat dugaan Baplitbangda Padang Sidempuan hanya melakukan perjalanan dinas di dalam kota saja, imbuhnya. Yang membuat pihaknya semakin merasa janggal, bahwa di tahun 2021 dan 2022 lalu adalah masa-masa pandemi COVID-19 yang memuncak. Apalagi saat itu, kebijakan dari pemerintah pusat menganjurkan untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah. Menurut hemat kami, ini sangatlah bersesuaian dengan tidak bisanya melakukan perjalanan dinas yang sering, sebutnya. Makanya, pihaknya merasa heran, di masa pandemi COVID-19, seharusnya tidak bisa terlalu banyak melakukan perjalanan dinas. Tapi mengapa, pada 2021 dan 2022, di Baplitbangda Padang Sidempuan biaya perjalanan dinasnya menelan anggaran hingga miliaran rupiah? Tanya Saud. Saud MT Harahap selaku Koordinator Tabaksel LSM Penjara PN mengaku, hal ini sangat tak logis. Karena tak mungkin di masa pandemi COVID-19, salah satu OPD bisa lakukan perjalanan dinas yang menelan biaya hingga miliaran rupiah. Karenanya LSM Penjara PN datang melaporkan hal tersebut ke Makopoldasu. Ini semata-mata demi terwujudnya negara yang bebas dari korupsi dan menjaga negeri ini dari para pelaku tindak pidana korupsi, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Padang Sidempuan, terang Saud. Terakhir, kami juga meminta kepada Poldasu untuk memanggil maupun memeriksa mantan Kepala Baplitbangda Padang Sidempuan waktu itu inisial MYN sebab, kuat dugaan, sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA, MYN turut mengetahui aliran dana perjalanan dinas tahun anggaran 2021 dan 2022 tersebut, tambah Saud menutup. Tidak itu saja, Saud Harahap sangat berharap, supaya kasus dugaan perjalanan dinas fiktif di Baplitbangda Kota Padang Sidempuan dapat diproses oleh penyidik dari Poldasu, apalagi saat ini Poldasu menjadi pemenang terbaik dari seluruh Indonesia untuk Polda Tipe A dengan meraih Kompolnas Award tahun 2024, jelas Saud MT Harahap. Dan aksi kita melaporkan tindak pidana korupsi ini ke aparat penegak hukum, baik kepolisian dan kejaksaan merupakan aksi tanda kepedulian kita untuk kemajuan Kota Padang Sidempuan ke depannya, karena suatu daerah tidak akan maju kalau tindak pidana korupsi masih merajalela, jelas Saud MT Harahap kepada tim wartawan. Edison Haryanja melaporkan.
agenda kita kemari menyampaikan laporan dugaan korupsi di beberapa dinas di Kota Padang Sidimpuan. Salah satunya adalah dugaan korupsi di Bapelitbang Kota Padang Sidimpuan tahun anggaran 2021-2022. Kenapa kita laporkan? Karena ada temuan kita biaya perjalanan dinas yang tidak wajar pada saat itu. Pada saat itu kan masa COVID. Saat pandemi COVID, kenapa anggaran perjalanan dinas 2021-2022 itu hampir mencapai 3 miliar. Sementara saat itu kan perjalanan dinas tidak boleh. Jadi kita menduga anggaran itu fiktif. Nah, oleh sebab itu kita laporkan ke Krimsus Polda Sumatera Utara. Itu laporan saya lihat Pak, laporannya kan di jenis Dumas nih Pak. Ya. Saya dengar Bapak dilaporkan nih Pak. Ini dalam agenda seperti ini apa nih Pak tanggapannya Pak? Oh benar, kita dilaporkan oleh keluarga mantan wali kota Padang Sidimpuan beberapa waktu yang lalu. Tetapi terkait laporan itu yang namanya warga negara sah-sah saja melaporkan kita. Apalagi kita seorang aktivis dilaporkan bahkan masuk penjara sekalipun kita tidak akan gentar. Kenapa? Dalam hal ini kita bukan mencari uang, kita mencari kebenaran dan mencari keadilan. Kita tegas melawan koruptor. Jadi persoalan laporan itu kita tidak khawatir sama sekali karena kita yakin dan percaya masyarakat selalu mendukung kita. Dan setelah laporan itu pun kita lihat begitu besarnya dukungan masyarakat kepada kita. Karena kita murni mencari keadilan, memberantas korupsi demi kesejahteraan masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Oke, ini laporan dari secara pribadi atau lembaga nih Pak? Ini kita melapor dari lembaga, karena kita dari lembaga LSM Penjara Sumatera Utara. Kebetulan kita wakil ketua 1 di LSM Penjara. Oke, harapannya Pak dari laporan Dumas ini, harapannya ke Polda atau ke Kapolri langsung gimana disebutkan Pak? Harapan kita, apa yang sudah kita laporkan, karena menurut kami data kita itu akurat. Kenapa kita katakan akurat? Laporan kita itu, temuan kita berdasarkan dari penjabaran APBD Kota Padang Sidimpuan. Yang namanya penjabaran APBD itu berarti itu sudah akurat. Nah, harapan kita supaya segera mungkin Polda Sumatera Utara menindaklanjuti laporan kita itu, begitu. Oke, terima kasih. Yang ada di wilayah peliputan Kota Medan, saya menambahi daripada rekan kita tadi, Saud Harahap, bahwa dengan laporan kita ini dari Kota Padang Sidimpuan, kita sangat berharap kepada Bapak Kapolda Komjen Pol Imam Agung Setia Effendi supaya merespon dan menindaklanjuti laporan kita ini. Apalagi Bapak Kapolda, apalagi Kapolda di bawah pimpinan Pak Agung Setia Imam Effendi baru-baru ini mendapatkan Kompolnas Awards 2024, merupakan penghargaan daripada Kapolda tingkat Polda seluruh Indonesia untuk TPA. Kita juga daripada media, juga masyarakat Sumatera Utara sangat mendukung kinerja Pak Kapolda Setia Imam Effendi. Terima kasih. Awas.